Halo Smart Viewers, terima kasih kalian masih tetap bersama kami di Live Tech. Dan sesuai dengan apa yang sudah kita infokan sebelumnya, di sini sudah hadir Bapak Ahmad Nurul Fajar yang merupakan salah satu pengajar di BINUS University, khususnya di bidang program Magister Manajemen Sistem Informasi BINUS University. Langsung aja tanpa berlama-lama kita coba berdiskusi dengan Bapak Fajar sendiri. Halo Pak Fajar, apa kabar Pak? Halo Pak Jo, terima kasih. Terima Kabar kasih ya baik. Pak. Terima Ya. kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bagi ilmu ke kita semua pada hari ini. Sama-sama Pak. Baik Pak, untuk mulai diskusi kita pada hari ini Pak, boleh nggak dijelaskan ke kita semua penelitian Bapak yang Microservices Architecture Design Purpose for Online Healthcare ini itu seperti apa sih? Apakah sebuah sistem atau mungkin bahkan sudah dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang siap digunakan di industri kesehatan nih Pak? Oke, baik. Jadi saya bersama tim melakukan penelitian dengan judul Microservice Architecture Design ya. Jadi sebetulnya itu adalah suatu sistem berbasis microservice architecture yang digunakan untuk online healthcare. Jadi untuk industri kesehatan ya. Namun saat ini sistem tersebut bukan adalah yang dapat digunakan. Maksudnya belum digunakan oleh masyarakat luas seperti yang tadi ditanyakan. Tapi masih rancangan sistem dalam bentuk prototyping. Nah, sistem ini berbasis microservices. Microservices itu adalah suatu arsitektur sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi pengembang sistem untuk memodifikasi maupun mengelola fitur ketika ada perubahan ataupun ketika penambahan di dalam sistem tersebut. Nah, kami mengusulkan sistem ini berbasis microservices. Kenapa? Karena dengan adanya arsitektur berbasis microservices ini dapat membantu pengembang sistem untuk memudahkan dalam pengelolaan, dalam penambahan ataupun modifikasi fitur di dalam sistem tersebut. Ini berbeda dengan arsitektur sebelumnya, yaitu arsitektur monolitik, di mana arsitektur monolitik itu adalah suatu sistem besar, di mana di dalam tersebut ada ketergantungan ataupun dependen antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Sementara microservices itu adalah independen. Independen itu maksudnya adalah dia tidak tergantung. Jadi kalau ada suatu fitur ataupun modul itu di kustomisasi, dirubah, ditambah, itu tidak mengganggu kinerja fitur yang lain. Meskipun pada wujudnya nanti antara fitur atau modul tersebut saling terintegrasi. Karena microservices itu dapat membreakdown suatu sistem besar menjadi sekumpulan fungsi-fungsi kecil yang saling terkait nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik Pak, kalau boleh tahu nih Pak, tujuan spesifik dari penelitian ini apa sih? Apakah ingin memberikan sebuah informasi seputar kesehatan atau mungkin menciptakan suatu platform yang bisa digunakan masyarakat untuk berkonsultasi online secara gratis nih Pak? Iya, jadi kalau kita lihat di sini online healthcare tentunya ini akan menjadi suatu platform ya Pak ya. Baik. Platform yang dapat digunakan oleh masyarakat luas berkonsultasi kesehatan. Tetapi tidak konsultasi kesehatan, ada beberapa fungsi yang coba kita munculkan di sini seperti booking, kemudian asuransi dan sebagainya macam lainnya. Namun tujuan spesifik ini adalah bagaimana kita memberikan panduan untuk mengkonversi arsitektur sistem yang tadi monolitik menjadi microservices, tentunya dengan pendekatan-pendekatan domain driven design di sini. Jadi kita mau melihat bagaimana keunggulan daripada arsitektur microservices dibanding arsitektur monolitik. Dengan adanya arsitektur microservices tadi, tentu saja platform online tersebut dapat menjadi agile dan lincah. Dalam hal apa? Dalam penambahan fungsi ataupun fitur. Karena kita ketahui bahwa suatu platform online healthcare tentunya dibutuhkan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan fitur-fitur baru. Jadi jangan sampai fitur-fitur baru itu ditambahkan dalam waktu yang cukup lama. Dengan microservice ini mengembangkan fitur baru tersebut menjadi sangat cepat dan lebih mudah dibanding arsitektur monolitik.
Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, menarik sekali nih Pak. Kalau dari sisi pengguna sistem tersebut, mekanisme penggunaan dari aplikasinya itu seperti apa sih Pak? Mekanisme penggunaannya ini sistemnya kita rancang berbasis mobile dan web tentunya ya. Di mana user dapat tentunya mendownload ataupun menginstall di dalam smartphone masing-masing kalau menggunakan mobile ataupun mengakses dari web www. Nah, cara kerjanya di sini kita menyediakan sejumlah services atau fungsionalitas seperti chatting. Kita bisa chatting dengan dokter, kita bisa booking rumah sakit, kita bisa mengajukan asuransi, kita bisa membaca artikel-artikel kesehatan terkini, dan kita bisa berkonsultasi tentunya. Lalu kita juga bisa melakukan mencari rumah sakit yang terdekat dengan lokasi kita. Kita bisa melakukan booking dokter tersebut yang ada di rumah sakit yang terdekat dengan kita, dan layanan asuransi tentunya di sini. Nah, kira kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau kita ngelihat di sini ada sejumlah services ya, sejumlah layanan yang bisa kita propose, kita sediakan di platform online tersebut. Antara lain chat services, membership services, booking services, hospital, payment, insurance, schedule, dan konten. Nah, tentunya ini bisa bekerja dengan adanya konsep API gateway di sini, masing-masing API gateway, dan adanya orchestration untuk menggabungkan sejumlah services tersebut saling terconnected, terintegrasi. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ngomongin tentang fitur nih, Pak. Fitur-fitur yang dihadirkan di aplikasi ini apakah hanya bisa mendeteksi beberapa keluhan penyakit aja, atau mungkin juga udah bisa untuk berkonsultasi mengenai penyakit yang mungkin agak emergency, dan apakah itu bisa dilakukan secara real time atau tidak, Pak? Konsultasi di platform online healthcare yang kita coba rancang ini memang masih untuk keluhan ringan. Dalam artian yang tidak memerlukan tindakan cepat, dalam arti kondisi yang emergency seperti itu. Nah, layanan ini adalah layanan konsultasi gejala-gejala ringan antara pasien dengan dokter, lalu melihat track record riwayat penyakit pasiennya seperti apa, lalu keluhan dan gejala yang dirasakan, lalu nanti dokter bisa memberikan rekomendasi atau rujukan. Tetapi untuk yang sifatnya gejala berat itu langsung biasanya tidak bisa ditangani di platform online healthcare ini, karena memang harus melakukan tindakan seperti misalnya dioperasi atau disuntik dan seterusnya. Tapi untuk konsultasi ringannya bersifat real time, cepat. Baik. Kalau untuk target pengguna nih Pak, sudah ada ditargetkan belum data-data demografi ataupun wilayah-wilayah apapun gitu kota ditargetkan untuk diluncurkan sistem ini? Oke, kita melihat dengan data sebelumnya bahwa pengguna smartphone ya khususnya di Indonesia ini meningkat tajam dalam beberapa waktu tahun terakhir gitu ya. Ketika meningkat tajam, tentu saja ini merupakan peluang bagi pengembang platform online untuk bisa menyediakan layanan ataupun services yang bisa diakses oleh pengguna yang tersebar di www ya, di internet. Nah, kita melihat di sini demografi di perkotaan khususnya di urban itu kebutuhan online itu menjadi penting gitu ya, karena kondisi jalanan yang semakin macet, lalu efisiensi waktu yang mengantri, kemudian ya hal-hal yang membutuhkan mobilitas yang tinggi. Jadi kita melihat di wilayah-wilayah kota-kota besar ini merupakan peluang gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kota kecil itu bisa menjadi pembelajaran bahwa untuk konsultasi medis atau telemedicine atau online healthcare ini sesuatu yang kebutuhan saat ini, apalagi di saat pandemi ya Pak ya, mungkin ini menjadi sesuatu yang penting untuk digunakan. Jadi kita melihat targetnya adalah seluruh masyarakat tentunya yang peduli kesehatan. Baik. Dan pertanyaan terakhir nih Pak,
target dari Bapak? Pengembangan seperti apa yang Bapak dan tim ingin lakukan untuk sistem ini ke depannya? Oke, nah kami berharap untuk pengembangan ke depan fungsionalitas ataupun fitur yang ada di platform online healthcare yang kita rancang ini sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru saat ini seperti augmented reality, virtual reality, big data, AI, artificial intelligence. Sehingga nantinya platform online healthcare ini dapat memberikan personalisasi ya, kebutuhan sesuai kebutuhan pengguna. Sehingga berdasarkan data-data histori record pasien tersebut dapat direkomendasi secara personalisasi khusus untuk memberikan fungsi-fungsi atau fitur-fitur ataupun informasi kesehatan sesuai recommended dipersonalisasi. Nah kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak Fajar, terima kasih sekali Pak sudah memberi kita banyak ilmu pada hari ini dan juga semoga sistemnya bisa lebih menggapai lebih banyak masyarakat di Indonesia ya Pak. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih dan sukses selalu Pak Fajar. Terima kasih Pak. Baik Smart Viewers, jadi itulah diskusi kita pada hari ini dengan Pak Fajar. Nah, jangan beranjak terlebih dahulu karena sesaat lagi LiveTech akan kembali dengan review produk yang pastinya akan sangat menyenangkan untuk kalian tonton. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, tetap saksikan LiveTech.